على النبي المصطفى التهامي محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آل وبعد. فإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خصوصا إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا وعلمائنا المخلصين العاملين، وجميع ساداتنا العلويين، وجميع ساداتنا الصوفية، وعلمائنا الشافعية، وجميع المحدثين والمفسرين وأسلافنا الصالحين، نخص خصوصا إلى الإمام أحمد بن حسين الأصبهاني والشيخ ابن قاسم الغزي والشيخ إبراهيم البيجوري، أن الله يتغشاهم جميعا بالرحمة والمغفرة، ويعيد علينا من بركاته وأسرارهم على هذه النيات ولكل نية صالحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Hadirin hadirat sekalian, jamaah mushola Darussalam Cipta Mulia yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini seperti biasanya kita setiap 2 pekan sekali membaca kitab yang barokah, kitab Fathul Qarib Al-Mujib, yang isinya adalah tentang fikih dalam mazhab Imam Syafi'i, karya Al-Imam Ibn Qasim Al-Ghazi, yang pada malam hari ini kitab Fathul Qarib Al-Mujib ini kita masih judulnya Kitabu Ahkami Thaharah, pasalnya tentang menyamak kulit. Ini juga sangat penting menjadi pengetahuan fikih kita. Kitab terjemah panjenengan halaman 28. Kitab terjemah panjenengan halaman 28. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan wonten kitab Fathul Qarib Al-Mujib faslun 1 pasal. Faslun 1 pasal fi dzikri syai'in, di dalam menuturkan sesuatu, di dalam menjelaskan sesuatu, minal a'yadil mutanajjisati, dari barang-barang najis, atau diartikan benda
a'yan jamaknya ainun, maknanya benda. Minal a'yanil mutanajjisati, dari benda-benda najis. Wa ma yathuru minha, dan apa-apa yang suci darinya. Bitibari, dengan sebab disama. Wa ma la yathuru, dan apa-apa yang tidak bisa suci dengan disama, yang tentunya bagian dari benda-benda najis. Artinya begini, hadirin hadirat sekalian, yang kita bahas pada malam hari ini adalah beberapa hal yang asalnya adalah barang najis, tapi kemudian oleh fikih dihukumi suci sebab dilakukan dengan proses bitibari, dengan penyamaan. Jadi ada proses menyamak kulit gitu. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan wonten kitab Fathul Qarib Al-Mujib ini, wa juludul maitati, kulit-kulit dari maitah, bangkai, kulluha, seluruhnya, tathuru, bisa suci, bitabari, dengan cara disama, sawaun, sama halnya, fi dzalika, di dalam hal itu, maitatu ma'kulil lahmi, bangkai dari hewan yang bisa dimakan dagingnya, wa ghairihi, dan bangkai dari hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya. Nah, ini perlu saya jelaskan dulu supaya panjenengan jelas. Di dalam kajian fikih mazhab Syafi'i, hewan seluruhnya, apapun bentuknya hewan, itu nanti dibagi dua. Ada hewan suci, satu, ada hewan najis. Nah, sudah itu. Jadi seluruh hewan yang ada itu cuma dibagi dua. Kalau kacamata fikih Syafi'i, ada hewan suci, dan yang satunya hewan najis. Nah, yang suci penjelasannya panjang sebentar. Yang najis dulu. Hewan yang najis itu dalam fikih Syafi'i adalah anjing, ya, kemudian babi, wa ma tawallada minhuma aw ahadima, atau keturunan dari keduanya atau salah satunya. Mungkin dia kawin dengan hewan yang suci, tapi apapun wujudnya najis. Ini yang di sini. Sedangkan hewan yang suci pun selesai, anjing, babi dan sebagainya, dua itu, ya. Sedangkan hewan yang suci itu seluruh daripada hewan, pokoknya bukan anjing, pokoknya bukan apa itu, bukan babi, wa maka wa tawallada minhuma aw min ahadina, pokoknya bukan ini semua hewan itu suci. Lu mosok ulo itu suci, ini masuk sini ya, nanti ya. Sedangkan kemudian hewan suci itu, ya, hewan suci itu nanti dibagi dua. Ada hewan suci itu makulul lahmi, bisa dimakan dagingnya. Ada hewan suci itu ghairu makulil lahmi, hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya. Nah, itu. Kalau mereka jumlah mereka masih hidup, secara zahir suci ya. Contohnya kucing. Ketika kucing itu kemudian
kemudian tahu-tahu berada pada sajadah kita, malah ada yang kucing final kemudian mencolot pada imamnya ketika sholatan. Nah, katakanlah kucing itu, selama kita tidak melihat kucing itu kakinya najis, kita melihat cara gelap, tidak ada masalah. Kucing kemudian mencolot kepada kita lihat, sudah suci. Tangan kita kering kemudian kita ngelus-ngelus kucing, nggak ada masalah. Sudah, nggak ada masalah. Apalagi kucing itu hewan rumah tangga, nggak apa-apa. Tetapi kalau kemudian kucing ini mati, lah itu namanya bangkai. Sekalipun nanti kucing ini kemudian disembelih, kucingnya disembelih, kalau bismillahirrahmanirrahim ngadep ke arah kiblat, begitu mati, bagi tetap bangkai. Kenapa? Ini hewan ghairu ma'kulil laham, tidak bisa dimakan dagingnya sebab bertaring. Kukunya runcing, ada taringnya. Itu termasuk yang tidak boleh menurut apa itu hadisnya Nabi. Nah, jadi kalau dia ketika hidup dia suci. Kemudian ada hewan yang ma'kulul lahmi, hewan yang bisa dimakan dagingnya. Hewan yang bisa dimakan dagingnya itu contohnya sapi, disembelih secara syariat. Ya sudah, semua dari tubuh sapi kecuali darah, kotoran, ya boleh dimakan. Lah kemudian kulitnya kan ditaruh di bawah najis. Kalau kulitnya di bawah terkena bau, mungkin mutanajis, terkena sesuatu yang najis, yang kalau mungkin disucikan bisa, ya boleh, berarti itu boleh dimakan. Kalau bisa sih juga, dengan diawali dari disembelih dengan cara yang syariat. Sebab apa? Sapi itu ma'kulul lahmi, bisa dimakan dagingnya. Lah kalau kemudian dia mati tidak disembelih, lah ini maitah, bangkai. Nah itu. Kalau kemudian maitah sama dengan yang ghairu ma'kulil lahmi, sama dengan yang tidak dimakan dagingnya, itu semua bangkai. Bangkai-bangkai semua begini ini asal bukan bangkainya anjing, bukan bangkainya babi, B2, ini semua bangkai ini apabila diambil apabila diambil kemudian kulitnya disamak, ditabari dengan disamak dengan benar, bisa menjadi barang suci. Jadi jangan kaget kalau kemudian sabuk mas, sabuk kulitnya buaya, buaya itu diambil kulitnya disamak dengan benar, jadi kulitnya kayak sholat minimal, nggak apa-apa nih, bukan barang najis. Loh, sing najis itu buaya, kulitnya memang najis, tapi bisa disucikan kalau disamak dengan benar. Sama dia korban kaos tangan teko apa itu dari kulitnya tikus umpamanya, umpamanya kurang penggawean, tetapi dengan proses menyamak yang benar, dengan proses menyamak yang benar, dengan nanti ada caranya, kemudian digunakan sholat juga, nggak apa-apa. Gak dianggap membawa barang najis, itu sudah disucikan loh, gitu. Ini yang menjadi catatan kita. Nah, jadi ada hewan yang memang di dalam fikih kita itu ma'kulul lahmi, bisa dimakan dagingnya. Ada yang ghairu ma'kulil lahmi, yang tidak bisa dimakan dagingnya. Nah kalau tidak bisa dimakan dagingnya, kalau mati mau disembelih mau tidak, itu semua maitah, bangkai. Tapi kulitnya diambil disamak, itu bisa. Makanya dikatakan di sini dalam kitab fikih wajuludul maitati,
Sedangkan kulit bangkai kulluha seluruhnya, baik maitah dari hewan bangkai yang bisa dimakan dagingnya, tidak bisa dimakan dagingnya, tadhuru bisa menjadi suci bitabari dengan cara disamak, ya, dengan cara disamak. Sawabun sama halnya fidzalika di dalam hal itu maitatu ma'kulil lahmi wa ghairihi, hewan apa itu bangkai, hewan yang bisa dimakan dagingnya dan hewan yang tidak halal tidak bisa dimakan dagingnya. Ini semua kalau kemudian apa itu kulitnya diambil, disamak dengan benar, semuanya bisa menjadi suci. Boleh paham ya? Ini tetapi kalau kemudian yang tadi anjing dan babi bukan sadar, itu kalau sekalipun kulitnya babi disamak tetap najis saja, karena asalnya sudah dihukumi najis. Ya kulitnya kambing, kulitnya anjing bang, ya tetap nggak boleh. Sekalipun disamak Ustaz, sekalipun disamak. Ya, kalau anjing kan biasanya tidak dibeli, dipendung. Ya, dipendung di kono karung tambur. Zaman ku mirip zaman biasa boten. Ya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya. Ini menjadi catatan kita. Jadi kalau kemudian hewannya sudah kulitnya bisa disamak, ya pokoknya bukan anjing dan babi dan anak keturunan keduanya bisa menjadi suci. Kemudian masih di halaman 28 bawah itu, sekarang kita diberitahu sekalipun dengan bahasa sederhana tata cara untuk menyamak dengan benar. Wa kaifiyatul tabghi, sedangkan tata cara menyamak, kaifiyah tata cara menyamak yang benar, yang kemudian bisa menjadi sucinya maitah apa itu kulit dari bangkai itu, diawali dengan ungkapan an yanzi'a, hendaknya dia menghilangkan fudulal jildi. Jadi pada kulit yang mau kita sama itu sisa-sisa daging yang melekat, ya, fudulal jildi, sisa-sisa daging yang melekat pada kulit itu dilayani. Itu nanti yang membuat busuknya mimma yu'affinuhu minad dam, ya, yang bisa membuat busuknya kulit tersebut. Nah, wujudnya apa? Minad dami, bisa jadi berupa darah, ada sisa darah itu, bersihkan dulu. Wa nahwihi, ya, dan semisalnya. Nah, semisalnya darah, mungkin ada sisanya daging yang nempel, hilangkan. Kemudian ada gajinya, hilangkan. Ada tulangnya, hilangkan. Ya, jadi kalau begitu, kalau pernah kita lihat, pernah kita mengalami, ya, mungkin kita pernah melihat ada tupai, legang kotor, kemudian apa itu ular di air keras ini, kan nanti dengan, kalau nanti dengan, ya di air keras dibuat kotor itu, ya, gimana usaha hukumnya itu? Kalau kemudian tupai kemudian dia di air keras kan berarti maitah bangkai. Kalau dia bangkai, tangan kita basah, pegang itu najis tangan kita. Kemudian ada ular itu, ya, mungkin buat hiasan di rumah, ya, di air keras kemudian dari hiasan, ya. Itu kalau tangan kita basah, pegang itu, hukumnya apa? Najis nanti. Karena itu bahaya. Karena tentunya tidak melalui proses menyamak yang benar.
karena tidak melalui proses penyamaran yang benar. Ya, ini. Jadi ini yang kemudian kita perhatikan ya, supaya kita tahu najis dan tidaknya. Kemudian lagi, dengan apa kemudian menyamak kaifiyah tatanya yang sederhana itu? Bisyai'in hirifin, dengan menggunakan sesuatu yang asam atau pahit. Di sini disebutkan dalam kitab fikih ka'afsin, ya, seperti tanaman afsin, itu nama tanaman. Walau kana hirrifu najisan, dan seandainya kemudian keberadaan al-hirrif, ya, sesuatu yang digunakan untuk ngebek itu, ya, untuk menjadikan itu bentuknya najis, kalharki hamamin, seperti ya kotorannya burung dara, kafar, cukup beri sebagai proses penyamaan itu sudah cukup. Ini bahasa penyamak kulit yang sederhana. Yang modern yang lewat pabrik yang kemudian itu sudah lebih dari cukup tadi. Jadi menyamak kulit itu ya caranya. Nah, kalau asal muasalnya barangnya ada barangnya bukan barangnya najis dari bangkai, bulunya harus hilang, sisa dagingnya harus hilang, darahnya harus hilang, murni apa itu sebatas kulit saja. Nah ini kadang-kadang beduk kita ini kadang-kadang seolah uluni satu. Kalau beduk itu kan asal-muasalnya dari kurban, sisa kurban yang disepakati gak dibagi, akhirnya kemudian digunakan untuk beduk. Kan mutan najis, tapi kan bersihkan, ya, akhirnya kemudian dipetenteng, hujan dikai garam atau apa, sehingga masih ada bulu-bulunya. Tak apa-apa, kenapa? Itu dari proses penyembelihan yang syariat, berarti suci ya. Kalau di bawah dia pakai najis, tinggal disucikan. Yang kita bicarakan ini barangnya maitah, bangkai, termasuk kulitnya juga bangkai, tapi kulitnya itu bisa disucikan dengan cara disama, gitu. Jadi beda dengan terbang apa itu, dengan jidor itu yang masih ada, karena asalnya memang suci sudah. Beda ya. Kalau di situ ada bulunya macam-macam, bukan masalah. Sedangkan yang ini asal-muasalnya maitah, bangkai, bulunya di apa itu, kulitnya diambil, hendak kita sama, kita sucikan, maka bulunya harus hilang, mungkin sisa darahnya harus hilang, kemudian sisa dagingnya harus hilang, mungkin tempelan tulang-tulangnya sisanya harus hilang, kemudian lagi ya gajinya harus hilang, murni, ya caranya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kemudian cara menghilangkan bulunya yang begitu banyak? Kalau cara yang sederhana dimasukkan, yang kita tahu waktu itu dimasukkan di sebuah tempatnya itu penuh dengan kambing, dilebok-lebok. Dapat 2 minggu, kemudian kita diambil merotoli hadir. Nah, tinggal kemudian disucikan, dipertenteng, sudah, ya sudah. Itu proses namanya proses at-tabami menyamak. Atau dengan cara dengan sesuatu yang pedas, lombok di botol itu, untuk kemudian bisa bertahan, atau garam pakai minyak itu, atau yang lain. Kalau di sini malah menggunakan yang barang najis, dzarqi hamamin, kotoran burung dara. Kotoran burung dara itu panas, ya. Jadi kemudian dia digunakan itu, ya memang najis, nanti tinggal disucikan. Nah, itu cara sederhana dalam proses at-tabari. Yang tadinya barangnya apa itu najis, maitah, bangkai, berubah menjadi suci. Paham ya?
sekalipun banyak bayangkan bahwa yang jarang terjadi, ya memang fikih, minimal fikih kita tahu lah yang demikian. Kemudian disebutkan selanjutnya, illa, ini pengecualiannya, kecuali jildal kalbi, kulitnya bangkai anjing, wal khinziri, kulitnya bangkai babi, wa ma tawallada minhuma, dan keturunan dari keduanya, au min ahadina, atau keturunan dari salah satu dari keduanya, ma'a hayawanin tahir, dengan hewan yang suci, fala yadkhulu, maka tidak akan pernah bisa suci, bidibari, dengan cara disamak, tidak akan pernah suci. Karena apa? Bahan dasarnya adalah barang yang najis, anjing dan babi. Dilanjut kemudian dalam fikih kita ini, wa'admul maitati, sedangkan tulangnya bangkai, wa sya'ruha, dan bulunya bangkai, najisun, hukumnya adalah najis. Jadi kalau kita mau menyamak, maka tulangnya harus hilang, bulunya harus hilang. Lah itu Ustaz, yang namanya ada pakaian dari bulu macan, najis apa itu ada? Itu bukan najis itu, karena harusnya hilang. Bisa jadi yang suci itu adalah apa itu, kalau sebatas kulitnya saja dengan penyamaan yang benar. Kalau masih sisanya bulunya macan, nah kalau bulunya macan hilang, nggak ada macannya korban wedus saja, nggak enak, karena wibowo. Tapi fikih mengatakan itu, kalau masih ada bulu-bulunya macan, ya najis, ya najis saja itu. Berarti menyamarnya tidak benar. Ya, baik juga kan saat itu bukan campuran, jadi hati-hati. Wakada, demikian juga al-maitatu, dengan maitah bagainya sendiri, aizon juga najisatun binajis, yang demikian. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini jadi menjadi catatan kita. Ada satu catatan yang seberikan catatan di sini, saya baca aja. Sedangkan semisal dengan tulang, bulu dan bangkai, itu adalah tanduknya, ya, kukunya, cakarnya, telurnya, semuanya kalau dari maitah, ya kalau yang tidak dimakan daging, ya najis. Ya. Contohnya ini contoh mau. Ada seseorang itu ngadai pipo di toko. Ya. Pipo ini ternyata dari gading gajah. Ya. Lah gading gajah lepas dari gajahnya mati waktu itu, atau gajahnya hidup, kemudian gaji itu umpamanya nih, sehingga kemudian dicukup, kemudian gadingnya kemudian digunakan apa pipo, itu berarti bendino itu mulutnya bukan najis. Ya. Karena dari itu pecahan dari tanduknya, kulitnya, ya kalau kulit masih bisa disucikan, kalau ini nggak bisa. Ya, kalau kulit bisa disucikan dengan cara digital kulit. Kalau tulang boten sadar, tulang boten sadar. Jadi hati-hati. Ya, jadi pun rokok yang melinting diri, ya, bisa sumber.
kemudian malih, kemudian dari yang seperti itu, dari yang cacing kan, ya, atau dari tulang apa? Ya, kalau itu dari tulang hayawan yang suci, nyembelih dengan benar mungkin. Ya. Tapi asalnya sudah maitah bangkai, ya termasuk bangkai itu berarti buat itu dari ngebut bangkai itu. Ini yang kemudian kita harus kemudian lagi dalam ungkapan kitab Fathul Qarib Al-Mujib ini, wa urida biha, yang dikendaki dengan maitah bangkai itu adalah azza'ilatul hayatu, binatang yang hilang hidupnya berarti mati, bi ghairi zakatin syar'iyyatin, dengan tanpa penyembelihan yang syariat. Yang dimaksud maitah bangkai seekor hewan, ya, yang makbulul lahmi, seekor hewan yang bisa dimakan dagingnya, tapi tidak melalui penyembelihan yang syariat. Mungkin matinya jatuh, kepleset kemudian mati dan sebagainya. Ya, itu berarti tidak melewati syariat dengan hulqum dan maitnya yang kemudian yang disayat itu yang disembelih. Nah, itu hukumnya adalah bangkai. Kalau hewannya ghairu ma'kulil lahmi, tidak dimakan dagingnya, mau disembelih mau tidak, ujung-ujungnya tetap maitah bangkai gitu. Nah, fala yustafna, maka ya dengan demikian fala yustafna, maka tidak perlu dikecualikan hina irin ketika itu janinul mudzakkati, ya, janin dari binatang yang disembelih secara syariat, idza kharaja min batni ummihi maitan, apabila janin calon anak ini kemudian keluar dari perut ibunya, dia sudah maitan dalam kondisi mati, tinggal dilihat bagaimana penyembelihan induknya. Induknya disembelih, kemudian kambing disembelih secara syar'i benar. Begitu kemudian mulai diboleh, ternyata sama anaknya. Nah, itu hukumnya. Tadi induknya gimana? Wih, kambing ini majel, saya dikira ternyata masih ada sisa anaknya satu di sini. Nah, makanya kalau ibunya sudah disembelih, maka penyembelihan ibunya otomatis penyembelihan anaknya. Itu otomatis. Sekalipun tidak sembelih, anaknya keluar dalam kondisi mati, tapi ibunya disembelih dengan benar, induknya ini disembelih dengan benar, sudah, berarti itu suci juga. Li'anna zakatahu fi zakati ummi, karena sesungguhnya sesembelihan dari janin calon anak tadi itu fi zakati ummi, di dalam sesembelihan induknya. Kalau induknya sudah disembelih, anak lahir mati, sudah ikut halal karena dianggap sudah disembelih. Ya, ini wakala demikian juga ghairuhu yang lainnya minal mustafnayatil madhura fil mabsuqat, ya, demikian juga dengan yang lainnya yang kapan-kapan kita jelaskan, pengecualian hewan-hewan yang dikecualikan yang lain pada kitab-kitab yang panjang lebar pembahasannya. Kemudian lagi yang terakhir, penutup dari apa yang bisa kita sampaikan ini, illal adamiyah, kecuali juga adalah manusia. Maka maksudnya fa inna sya'rahu qadirun kamaitatihi, jangan dianggap kalau kemudian kalau maitah bangkai berarti rambutnya najis, tapi manusia bukan maitah, bukan bangkai mayit, sedangkan rambutnya suci, jasadnya suci, ya.
Jadi lepas jenengan katakanlah disuruh kemudian angkat jenazah, terakhirnya kemudian mudik orangnya, ya sesama laki-laki, kemudian yang pun najis katakan boten. Yang namanya jenazah itu sudah dihukumi suci, termasuk rambutnya pun dihukumi suci. Tetapi bahasa suci sebatas karena ayat Al-Quran wa laqad karramna bani Adam, ya sungguh aku Allah memuliakan anak turun Nabi Allah Adam alaihissalam manusia. Itu karena apa? Karena kemuliaannya. Bukan artinya kemudian ya tidak najis kemudian boleh dimakan, ya enggak, ya tetap tidak boleh yang demikian, itu namanya kanibal, ya. Dan itu termasuk minal kabair dosa kecil. Ya. Nah ini berkaitan dengan ya manusia itu hidupnya suci, wafatnya pun suci. Jadi kalau kita yang hidup pegang yang mati, gerangan kita nggak dianggap najis, suci. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Saya kira cukup kita hentikan di sini. Habis